Oke, halo, saya Bay KW. Bay KW. Hari ini kita akan lanjutkan eh, review sekaligus modding ya. Jadi di video sebelumnya eh, ternyata covernya retak. Jadi mau nggak mau harus di cover dikit pakai tape warna hitam. Nggak terlalu kelihatan sih. Kalau dari ini ya kelihatan dikit, nah nanti bakal diperbaiki lagi, tapi untuk sementara gitu aja dulu. Nah jadi sekarang kita akan lanjutkan ke eh apa sih itu namanya, tape mock. Tapi pakai paper tape yang kuning kayak gini. Caranya ya tinggal di tape aja. Jadi tergantung, biasanya sih cuma satu lapis, tapi tergantung selera kamu bisa kasih dua lapis kalau suaranya kurang cocok. Seperti ini, nggak usah rapi-rapi banget, gunting ya, dilebihin dikit. Oke, kasih dikit sekaligus ditekan-tekan biar udaranya keluar. Nggak usah semua, nggak usah sampai se apa segitunya, nggak usah ngoyo ya, kira-kira aja dah gini. Mungkin nanti perlu dilubangi buat posisi murnya sekrup. Ada 4 ya kalau nggak salah kemarin. Nah udah 4. Karena ini kabelnya fix, jadi harus hati-hati ketika tape ya, soalnya nanti masangnya mungkin kurang panjang, kabelnya harus dilepas dikit. Kalau biasanya saya tape double, jadi habis ngetap 3 seperti ini saya tambahkan satu lapisan lagi di atasnya, tapi untuk ini satu aja. Di sini aja deh, di tengahin nanti biar numpuk. Ingat ya, yang di tab belakangnya bukan depannya. Dulu waktu awal-awal belajar ngemod keyboard, yang tak tab depannya malah. Ya. Hati-hati ketika memasang tab, jangan sampai jarimu tertusuk pin-pin yang ada di belakang PCB. Oke. Ya. Oke, that's good. Selanjutnya ini, tapi
Ini saudara baru pertama tak coba, yaitu mengamplas bagian bawah sini biar rada halus. Ini kebetulan kemarin habis ngecat kamar, jadi ini amplas tembok sebenarnya bukan amplas buat ini, bukan buat plastik. Ya, oke, kemarin ini adalah sisa VE foam saya waktu modif lagi mod yang lain. Nggak pas ya, masih ada sisa nggak? Warna apa ya? Nggak penting sih warnanya. Kira-kira satu lapis cukup, soalnya ini tipis, bodinya tipis banget ya. Lubangnya di sini. Kayaknya bisa muat sedikit di bagian tengah sini, soalnya melendung. Potong dikit. Kurang masuk. Coba dulu. Oke, ya, satu dulu aja lapisannya, terus tambahin dikit di bagian samping sini.
Oh, taruh bawahnya aja. Ya. Oke, lalu cek dulu apakah masuk. Oke, tapi kan perlu bantuan untuk lubangnya. Ups, salah lubang. Yes. Mana? Sedikit. Nah, kayak gini nih kabelnya. Dah, ditekan keras ya. Cukup satu, memang tipis banget ya. Kopong tapi tipis. Lalu pakai ini. Nggak perlu beli ini apa sih namanya, PE foam atau Eva foam. Yang mana sih yang PE foam itu? Kebalik terus. Cek PE foam. Oh ya, ini yang PE foam. Ini dipakai untuk apa? Untuk melapisi atasnya. Tapi karena ada dua kayak gini, biasanya yang tak lakukan adalah ganti kabelnya. Nah, yang tak lakukan adalah membungkus masuk semuanya seperti ini, terus tak potong sisanya. Jadi dua lapis, bagian belakang sama bawah. Kayak gini, terus dipotong bagian sini. Udah bagian yang mana? Nggak potong kabel. Oke. Terus dipotong bagian atasnya. Nggak usah terlalu detail, potong aja dikira-kira.
Kalau misalnya nanti ketebalan ya mau nggak mau di belakangnya dikurangi ya. Masuk satu sini, ngintip dikit. Oke, kalau nggak salah mungkin nanti perlu dipotong dikit lagi. Tes dulu apakah masuk di cover atasnya. Tahu-tahu takut-takutnya jebol ketebalan. Jadi tipenya ya harus langsung di itu ya. Kayaknya emang ketebalan. Kalau gitu atasnya aja, nggak usah, belakangnya nggak usah. Saya ada ke panjang. Rapikan dikit, dimasukkan sisanya ke pinggir seperti ini. Masuk ya. Jadi ini murni terpasang kalau dari bautnya ya, karena bautnya. Jadi kalau kayak yang tak pakai yang ini nggak pakai baut ya, jadi pakai klep, jadi nyangkut di bagian pinggirnya. Sedangkan ini memang murni terpasang menggunakan baut. Makanya kok rasanya kok tipis banget. Ternyata hanya formatnya aja yang ini juga terlalu panjang nih, gunting dulu. Formatnya aja yang sama, tapi secara struktural beda banget, beda jauh. Oke, rapikan lagi.
Ntar kalau udah kejepit bodinya udah nggak kelihatan sih ya. Kecak nggak sengaja terpencet lagi ya Jan, udah kali berturut-turut terang banget, terang banget. Look at that RGB baby, terang banget. Mohon maaf di kamera ya gini, mungkin warnanya flare up terlalu silau, tapi kalau di kamera satunya yang HP warnanya kelihatan jelas ya. Oke, kemarin tak taruh mana ya screwnya. Oh, kita butuh 5 ya. Tuh ke ya. Matikan dulu. What? Yang mana ya? Sini. Oh yang sini lupa. Pantas kok nggak ada resistansi. Ya, flexnya berkurang ya karena ada foamnya di dalam, itu menambah rigiditas boardnya ini. Jelek banget sih ini, nggak apa lah. Oke, terus switchnya, maaf bukan aku 7 hitam, tapi cuman sisa red switch yang saya pakai untuk board lain yang sudah di loop.
Oke, ini yang utama, sisanya pakai switch yang lama. Untuk space buttonnya nunggu stepnya mana sih stepnya? Nunggu stepnya di mod dulu, apa di loop mana nih? Gumuknya habis ya. Saya ambil dulu nih bah. Oh ya, stepnya cuma ada satu ya. Ngapain nyari step? Oh ya, untuk enter sama shift nggak ada juga. Udah rata belum ke bawah? Bongkar. Udah ada loopnya sih sebenarnya, tapi enggak. Oke, Kak. Ambil loop bentar.
Oh, oke. Ya, hasilnya benar-benar beda dari awal. Kemarin ya kerasa banget, flexnya parah banget karena kosong dalamnya dan plastiknya emang plastik yang murah ya. Lalu setelah dimuat dikit dan hasilnya ternyata seperti tadi, lumayan ya. Tetapi kalau ini untuk mau dibeli langsung mentah dari Fantechnya ya mungkin kamu perlu pikir-pikir dulu karena 300.000 ya. Well di bawah itu mungkin sekitar 250 sampai 290.000 belinya baru, itu mungkin lebih baik kamu pikir-pikir dulu. Mungkin kamu bisa cari dari Ajas atau Zfriend atau Red Dragon ya. Mungkin formatnya nggak seperti ini ya sayangnya. Format ini kayaknya jarang yang di harga 300-an. Yang saya tahu, eh, yang rada murah itu adalah punyanya Ajas ya, GT8 AK820, yaitu sekitar harganya 390-an, jadi hampir 400 ke atas. Sama ini yang saya pakai, yaitu Digital Alliance Mecha 8S, ini sekitar 350.000, jadi 370 atau mungkin lebih ya, sekarang nggak tahu harganya. Tapi kalau ini wah, 390 itu terlalu 350, bukan 390, 270. Murah, murah ya murah. Tetapi mending 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 pilih yang lain ya. Warnanya oke sih, warnanya suka banget. Itu alasan saya kemarin tuh rada pengen beli, tapi untungnya dapat diskon. Jadi ini saya dapat dengan harga 230.000. Jadi itu kayaknya harga yang lebih cocok untuk keyboard ini. Ya, formatnya 75%, ada function button yang saya suka, lalu masih ada insert delete, fake up, fake down. Ini formatnya hampir sama persis dengan yang saya pakai. Di sini kalau yang saya pakai ini ada fake up, fake down, home and end. Delete-nya ada tombolnya terpisah sendiri. Jadi ada sedikit perbedaan dengan yang saya pakai ya, terutama di bagian sini nih, dekat knob. Lalu knobnya sendiri, saya nggak tahu kenapa hanya difungsikan sebagai pengganti mode, apa ya namanya, mode RGB. Harusnya kan bisa dipakai untuk volume up, volume down ya, mungkin, atau mungkin untuk ya bisa diedit lah untuk ngatur kecepatan DVI, kecepatan ke macam-macam lah. Kalau punya saya ini fix ke volume up, volume down, bisa mute, sama kalau diklik bisa mute. Kalau ini nggak bisa, ini fungsinya terbatas untuk RGB yang di keyboard aja. Aduh, kok kayaknya nggak guna banget sih. Lalu juga kualitas keycapsnya yang kerasanya itu kasar banget sih. Tapi mungkin enak untuk, jadi kayak ada anti slipnya kali. Lalu satu lagi, walaupun ini RGB, jadi keycapsnya itu sendiri tidak tembus, tidak bisa tembus ya. Jadi nggak, kayaknya mubazir ada RGB-nya. Padahal kalau ngetek malam gitu, misalnya butuh lihat hurufnya di atas gitu, penting banget kan, sayang. Ini untungnya ada sisa keycaps dari keyboard lain yang nggak terpakai, jadinya ya gini ya, 230.000 itu kayaknya harga yang lebih tepat untuk keyboard ini. Memang sih ini ada versi formatnya 3, yaitu yang versi 68, 81 sama yang full 98 ya. Tapi kalau dengan kualitas seperti ini harganya 300.000-an ke bawah sih kayaknya enggak deh. 250 ke bawah ya oke. Tapi 300 keroak ini loh. Ya salah saya sendiri sih, tapi ya untuk modnya enak ya, karena kosong dalamnya, nggak terlalu banyak yang harus dibersihkan. Dan tapi karena tipis jadi nggak bisa terlalu banyak masukkan apa namanya, busanya. Kayak tadi harus dibuang, yang biasanya saya pakai di beberapa board lain harus saya buang karena nggak ada tempat lagi. Ya gitu. Oke, sekian dulu
untuk modnya apa sih namanya ini kemarin? Funtech Mechanical Keyboard Atom 81 Mizu Edition ya. Oke, see you habis lebaran kayaknya saya bakal beli satu lagi keyboard yang semoga tidak mengecewakan. Oke, see you in the next video. Bye bye. Terima kasih untuk 4 orang dari VCMR Telegram Group yang udah kepaksa memencet video ini, video yang pertama bagian kemarin. Bagian pertama kemarin.